Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukpaswa Gayatri dengan NIM 2501541034. Di sini saya akan membahas materi Natural Science ke-14, yaitu perkembangan teknologi di zaman global. Namun, karena di sini ada banyak sekali bidangnya dalam perkembangan teknologi di zaman global, saya akan memilih dalam bidang pendidikan, karena saya sendiri sebagai mahasiswa yang langsung mengalami perkembangan teknologi di zaman global dalam pendidikan ini. Nah, sebelum kita mendalami materi kita kali ini, mari kita mengenali dulu apa sih itu teknologi. Jadi, teknologi itu merupakan alat, mesin, maupun hal-hal tak benda seperti internet, jaringan, bluetooth yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata, teman-teman. Nah, teknologi ini mulai ada pada revolusi industri 1.0 pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya mesin uap, sehingga mulailah ada mobil uap. Banyak sekali pabrik-pabrik yang bermunculan yang menggunakan mesin uap. Lalu dilanjutkan pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan adanya komputer pertama, dan pada akhir abad ke-20 baru mulai munculnya seperti internet dan bluetooth. Nah, teknologi kan sudah berkembang secara masif ya, seperti sekarang. Nah, apakah di zaman global atau zaman ini, detik ini, teknologi sudah berhenti untuk berkembang? Oh, tentu tidak. Teknologi malah semakin berkembang dan semakin canggih, teman-teman. Contohnya, ada headset tanpa kabel atau earbuds. Nah, itu tuh menggunakan Bluetooth yang bisa mencapai jarak 2 meter, teman-teman. Sehingga kalau kita mau Zoom meeting, kita mau mendengarkan lagu, itu bisa dilakukan, teman-teman. Karena tetap bisa kedengaran lagu ataupun suara yang terdengar dari laptop ataupun handphone dengan menggunakan headset tanpa kabel ini. Lalu ada mouse tanpa kabel. Nah, sekarang kan mouse sudah banyak ya tanpa menggunakan kabel, sehingga bisa digunakan di mana saja dan bawanya tidak repot ya, tidak perlu menggulung kabel-kabel lagi. Kayak tinggal nyalakan tombol, selesai, bisa dipakai. Lalu ada dispenser yang bisa menyedot air ke atas, sehingga kita tidak perlu lagi mengangkat galon seperti dahulu ya, yang pakai guci terus kita angkat galonnya tuh nggak perlu, karena sekarang sudah ada dispenser yang bisa memompa air ke atas, sehingga kita tinggal masukkan galonnya dengan cara dorong dan sudah tutup. Nah, tapi emang sampai di sana aja? Tentu tidak. Bukan cuma alat aja yang berkembang ya, tapi yang tak benda pun juga berkembang. Contohnya artikel atau website. Walaupun dulu sudah ada ya artikel atau website, tapi hanya sebagai blogger saja atau kayak catatan dari para pembuat blogger. Dulu cuma seperti itu ya, teman-teman. Tapi sekarang artikel atau website itu sudah bervariasi. Kita bisa sambil menjawab soal, kita sudah bisa mengedit artikelnya seperti Wikipedia. Bahkan kita bisa langsung menjawab soal-soal yang ada di artikel itu, karena sekarang sudah bisa disediakan soal-soal yang bisa langsung dikerjakan. Nah, ada pula website ini juga sekarang menyediakan game tanpa kita harus mendownload yang bikin penuh memori, teman-teman. Jadi kita hanya perlu internet, ketik game di website, dan kita sudah bisa menemukannya dan langsung bermain. Lalu nih, karena semakin canggih ya, sekarang ada yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi ini udah banyak. Ada aplikasi untuk belanja seperti Shopee, Tokopedia, yang kita hanya tinggal scroll, klik, bayar, selesai, barangnya sampai menggunakan parsel. Lalu ada aplikasi untuk memesan makanan, memesan ojek, mengantar barang seperti Gojek atau Grab. Lalu ada aplikasi untuk belajar, bahkan untuk bimbel online seperti Ruang Guru, Zenius, dan banyak. Lalu ada pula aplikasi untuk berinteraksi atau sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan masih banyak lagi. Lalu untuk nonton video pasti ada. Nonton video itu ada YouTube, kita juga bisa mengupload video di sana.
terus ada nonton film seperti Netflix, Viu, dan sebagainya. Nah, dari contoh yang saya paparkan sudah terlihat jelas bahwa teknologi ini sudah sangat maju, bahkan sudah sampai membantu manusia dari A sampai Z. Tapi apakah ada dampak buruk dari kemajuan teknologi? Pasti ada, teman-teman. Yang pertama yaitu masyarakat menjadi individualis. Karena semua itu serba ada, teman-teman. Maksudnya serba ada tuh karena kita kan sekarang punya HP. Nah, HP ini sudah ada semuanya gitu. Bahkan jika kita kesasar ya, di suatu tempat kita kesasar, kita tidak perlu berinteraksi sama orang sekitar atau orang lokal. Karena di handphone sekarang sudah ada Maps. Sudah ada Google Maps, sudah ada petunjuknya. Itulah mengapa saya bilang masyarakat menjadi individualis, karena tidak ada interaksi kepada siapapun. Dan yang kedua, handphone menjadi magnet manusia. Nah, tanpa handphone, zaman sekarang manusia tidak bisa hidup. Karena seperti yang saya sudah bilang, apa-apa serba di handphone. Dari alarm, dari belanja, dari belajar, sampai apapun dari A sampai Z sudah ada tersedia di handphone semua. Bahkan untuk mengabari orang-orang yang serumah pun, kita menggunakan handphone. Lalu, tenaga kerja berkurang atau banyaknya PHK. Karena teknologi sudah menggantikan segalanya. Teknologi itu menciptakan robot yang sudah menggantikan segalanya. Contohnya, di Jepang, pramusaji atau waiter atau waitress sudah digantikan oleh robot. Dan front office pun juga sudah digantikan oleh robot. Kita bisa lihat semasif itu perkembangan teknologi sampai pekerjaan manusia pun sudah digantikan oleh robot. Nah, yang keempat dan terakhir yaitu banyaknya limbah. Nah, karena zaman semakin canggih nih ya, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Contohnya nih, pada pertanian. Karena sekarang pertanian itu bahkan sudah tidak ada yang menggunakan pupuk kompos. Karena sekarang lebih banyak yang menggunakan pestisida karena lebih praktis dan lebih cepat tumbuh. Namun, itu membuat banyaknya limbah pestisida yang sebenarnya merusak tanah, teman-teman. Lalu adanya tercemar udara akibat kendaraan seperti motor, mobil. Lalu karena kita menggunakan handphone, kita menggunakan sepeda listrik, mobil listrik, itu kan menggunakan baterai ya, teman-teman. Nah, baterai bekas ini adalah limbah yang terbanyak saat ini. Baterai ini mengandung litium, kobalt, nikel yang berbahaya jika dibuang sembarangan karena bisa mencemari tanah dan air yang merupakan unsur pokok dari tidak hanya manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan yang membutuhkan tanah atau air. Nah, itu tadi pembahasan soal perkembangan teknologi secara general serta dampak buruknya secara general. Nah, sekarang mari kita menjurus ke masing-masing bidang. Nah, saya memilih satu bidang, yaitu bidang pendidikan, karena saya juga sebagai mahasiswa ya. Di dunia pendidikan juga mengalami teknologi yang pesat, apalagi di zaman global yang sekarang. Contoh, dulu menggunakan papan hitam dan kapur, karena pada abad ke-18 itu mulai ada kapur, sehingga banyak sekali yang menggunakan kapur dan papan hitam. Pada awal abad 20, itu mulai munculnya spidol warna hitam. Nah, karena spidolnya warna hitam, jadi papan tulis pun berubah menjadi papan tulis putih atau whiteboard. Sehingga abad 20 yaitu adalah zamannya papan putih dan spidol. Pada akhir abad 20 atau ke abad awal 21, mulai munculnya smartboard, teman-teman, yang bisa di touchscreen tetapi digunakan sebagai papan. Sampai sekarang yang baru muncul yaitu AI. Nah, karena sudah maju ya teknologi, sehingga sekolah pun harus bisa beradaptasi, teman-teman. Sehingga sekolah menciptakan website yang mendukung pembelajaran seperti LMS sekolah, dan yang seperti yang kita pakai di Udayana yaitu Oase, yang memungkinkan kita bisa belajar di mana aja, akses pembelajaran di mana aja, dan kita bisa melakukan ujian online di Oase. Apakah ada dampak buruknya? Tentu ada, teman-teman. Yang pertama, kurangnya atmosfer dalam pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan, karena adanya teknologi, manusia menjadi individualistis, dan itu juga pengaruh kepada mahasiswa itu sendiri. Nah, karena itulah dibilangnya kurangnya atmosfer pendidikan. Karena sekarang kalau mau tugas kelompok, mereka bisa melakukan Zoom meeting ataupun sekedar chat di WhatsApp.
Lalu yang kedua, penunjang pendidikan lebih mahal karena ada tambahan laptop, handphone, bahkan internet yang tidak bisa lepas dari kebutuhan belajar mahasiswa. Sekian dari penjelasan saya, Om Santi.